Nah, dalam isi perjanjian ya, diperbolehkan orang-orang VOC untuk menebang kayu yang ada di Teluk Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahyu Hidayat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kepada para subscriber dan para teman-teman sekalian. Kali ini saya ikut trip lagi, yaitu ke 3 pulau, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Ondrus. Harganya itu 75.000. Itu belum termasuk makan siang ya. Kalau makan siang beda lagi. Dan akhirnya tiba di Pulau Kelor. Pulau Kelor ini terletak di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dan di pulaunya ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Mortello. Dan ini tugu Pulau Kelornya nih. Benteng Mortello ini dibangun pada tahun 1850 dan difungsikan sebagai benteng pertahanan sekaligus benteng penyerangan. Nah, kita bisa lihat di benteng itu terdapat lubang-lubang untuk menaruh meriam di sekitar benteng tersebut. Selanjutnya ini perjalanan menuju Pulau Ondrus. Di Pulau Ondrus ini kita bukan cuma untuk jalan-jalan saja, tapi juga untuk belajar sejarah. Karena di sini kita dipandu oleh seorang pemandu yang mengetahui sejarah-sejarah apa yang terjadi di Pulau Ondrus ini. Karena Ondrus sendiri berartikan dengan arti bahasa Indonesianya yaitu pulau yang tidak pernah beristirahat, seperti itu. Nah, ada referensi lain yang saya ambil salah satu orang VOC yang bernama Bas Ondrus van der Wong. Nah, itu ada referensi. Tergantung teman-teman mau milih referensi untuk gagalnya monopoli perdagangan antara Raja Banten, akhirnya mereka menuju kerjasama ke Pangeran Jakarta pada tahun 1610. Nah, ada penyambutan hangat untuk kerjasama berniaga. Nah, pada tahun itu ada isi perjanjian nih teman-teman, bertepatan di bulan November pada tanggal 13 sampai pada tanggal 10 sampai 13 ada isi perjanjiannya yang ditandatangani oleh Pangeran Jakarta dan salah satu petugas VOC yang bernama Helmit nih teman-teman. Nah, dalam isi perjanjiannya diperbolehkan orang-orang VOC untuk menebang kayu yang ada di Teluk Jakarta dan juga bisa mengolah pulau dengan yang dekat sekali dengan Batavia antara lain yaitu Pulau Ondrus. Nah, pada tahun 1610 awal mulanya seperti itu. Nah, pada tahun 1615 mereka sudah membangun di Pulau Ondrus, di pulau ini antara lain bangunannya yaitu galangan kapal atau tempat bengkel kapal. Nah, ini peta atau miniatur Pulau Ondrus pada zaman dulu nih. Nah, dari teman-teman ada yang pernah tahu nggak siapa yang pertama kali menemukan benua Australia? Enggak semangat dong. Palanya asal timbul lampu. Di Pulau Ondrus ini juga terdapat pemakaman Belanda dan juga pemakaman orang pribumi. Terus lanjut lagi yang masih kita kenal namanya Anna Ardianura, teman-teman. Lahir di Pulau Ondrus nih, salah satu yang masih jejaknya bisa kita tahu yang lahirnya di Pulau Ondrus yaitu namanya Anna Ardianura. Lahir di Pulau Ondrus kira-kira umurnya hanya 9 tahun saja ya. Iya, karena ada yang mengatakan usia yang di sini kan masih produktif ya, nggak lebih daripada 40 tahun karena dia tidak kuat dengan iklim tropis.
Terus juga kalau misalnya untuk kalangan anak-anak itu kena penyakit pes, adanya wabah tikus menyebar di pulau ini. Nah, ini masih termasuk dari keturunan bangsawan, makanya kuburannya tidak sama dengan kebanyakan. Nah, terus lanjut lagi, menampakkan wanita memakai baju putih-putih berada di komplek Belanda dan juga di wilayah Untus sendiri. Karena kematiannya ada dua versi yang menyatakan Maria itu kematiannya bunuh diri atau dibunuh. Nah, lahir di Amsterdam, kemudian diutus ke pulau ini sebagai perawat bersama tunangannya. Terus tunangannya itu harus kembali ke Belanda. Nah, jadi Maria itu nunggunya tidak kunjung datang tunangannya, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri memakai gaun pengantin atau baju putih-putih. Nah, terus kalau puisi ini dinyatakan sih ada yang mengklaim kematiannya itu dibunuh, karena puisi ini kan kalau misalnya teman-teman yang sekolah di Belanda ya tinggal baca ini nih. Terus kalau sekolahnya mungkin di luar negeri bahasa Inggris, nah tenang aja, saya nggak mempersulit. Kalau teman-teman kuliahnya di Jawa atau di Jakarta nih ada translate Indonesianya. Ada bahasa Jawanya. Nah, kalau tadi pemakaman Belanda dan ini pemakaman orang pribuminya. Posisinya berada di sini dan juga terakhir mati di sana. Nah, sebagian kalangan yang meyakini kuburannya berada di posisinya di sini. Oke ya. Ayo, nggak usah lama-lama, nanti minta lagi ya. Jadi ini kuburan keramat. Katanya ini kuburan dari Kartosuwiryo, salah satu pejuang yang ingin menjadikan hukum-hukum Islam sebagai dasar hukum negeri ini.